Selamat malam, Erwin. Saya Luis Vigo dari kelas AKA Sore ingin menyampaikan hasil uji reliabilitas dan juga validitas pada variabel rutin dan juga autonom. Jadi, untuk uji reliabilitas, untuk mengetahui apakah variabel yang diuji reliable atau tidak, kita bisa melihat pada bagian reliability statistik, lebih tepatnya pada bagian Cronbach's alpha. Jadi, suatu variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,70. Jadi, pada uji reliabilitas pada variabel rutin ini, nilai yang dihasilkan sebesar 0,669. Jika dibandingkan dengan standar Cronbach's alpha-nya 0,70, maka nilainya lebih kecil, sehingga uji reliabilitas pada variabel rutin ini dikatakan tidak reliable. Oke, saya lanjut untuk uji reliabilitas pada variabel autonom. Jadi untuk uji reliabilitas pada variabel autonom ini masih sama dengan variabel rutin. Jadi untuk melihatnya kita melihat pada bagian reliability statistik, tepatnya pada bagian Cronbach's alpha. Jadi nilai yang dihasilkan pada uji reliabilitas pada variabel autonom ini sebesar 0,768. Jika kita bandingkan dengan Cronbach's alpha standarnya 0,70, maka nilai yang dihasilkan pada uji reliabilitas pada variabel autonom ini lebih besar, sehingga uji pada variabel autonom ini dikatakan reliable. Oke, saya lanjut untuk uji validitas pada variabel autonom. Pada uji validitas ada dua hal yang perlu diketahui, yaitu R hitung dan juga R tabel. Jadi untuk R hitungnya sendiri, kita mengambil nilai pada bagian autonom, tepatnya pada bagian Pearson correlation. Dan untuk R tabelnya sendiri pada uji validitas ini, untuk tingkat signifikan dua arah pada level 0,01, maka nilainya sebesar 0,3060. Jadi, untuk mendapatkan hasil yang valid pada uji validitas ini, maka nilai R hitung harus lebih besar dari nilai R tabel. Jadi bisa dilihat nilai autonom 1 Pearson correlation, R hitungnya 0,837. Jika kita bandingkan dengan R tabel 0,3060, maka nilai autonom 1 lebih besar sehingga dikatakan valid. Kita lanjut pada autonom 2. Nilainya sebesar 0,758. Masih sama, kita bandingkan dengan R tabel, nilainya lebih besar, maka dikatakan valid. Selanjutnya untuk autonom 3 masih sama, nilainya 0,711. Dibandingkan dengan R tabel, maka nilainya lebih besar sehingga dikatakan valid. Dan untuk autonom 4, nilainya 0,776. Dibandingkan dengan R tabel sebesar 0,3060, maka nilainya lebih besar sehingga dikatakan valid. Jadi kesimpulan untuk uji validitas pada variabel autonom ini, semua autonomnya dikatakan valid. Jadi pada bagian yang terakhir, uji validitas pada variabel rutin masih sama.
Untuk R hitungnya sendiri kita ambil pada bagian rutin, tepatnya pada Pearson correlation. Dan untuk R tabelnya sendiri masih sama. Untuk tingkat signifikan dua arah pada level 0,01 nilainya sebesar 0,3060. Jadi untuk mendapatkan hasil yang valid, nilai R hitung harus lebih besar dari nilai R tabel. Jadi pada bagian rutin 1, nilai R hitung yang dihasilkan sebesar 0,8668 dibandingkan dengan R tabel senilai 0,3060, maka nilainya lebih besar, sehingga pada rutin 1 dikatakan valid. Lanjut ke rutin 2, nilai yang dihasilkan 0,646 dibandingkan dengan R tabel, nilainya lebih besar, sehingga rutin 2 juga dikatakan valid. Untuk rutin 3 sendiri juga nilai yang dihasilkan 0,582, nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, sehingga dikatakan valid. Dan yang terakhir untuk rutin keempat, nilai yang dihasilkan 0,743, nilainya lebih besar dari R tabel, sehingga dikatakan valid. Jadi kesimpulannya, semua rutin yang dihasilkan pada uji validitas ini dikatakan valid. Sekian dari saya. Terima kasih, Selamat malam,